Shalom sahabat YKB, senang dapat berjumpa saudara di dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Galilea Dinar Asta Pradika yang melayani di GKI Sangkrah Solo. Renungan hari ini, Sabtu 18 Juli 2026 berjudul Jujur dan Berintegritas yang ditulis oleh Pendeta Asiation yang didasarkan pada Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun sebelum itu, mari bersama kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan yang Tuhan beri pada kami. Maka ketika kami ingin mengawali kehidupan kami hari ini, kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami dan kiranya Tuhan memberikan kami hikmat supaya apa yang menjadi firman Tuhan dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami hari pas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, yang akan menjadi pusat permenungan kita diambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-20. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara yang terkasih, Pak Budi, seorang pengusaha kecil, duduk di meja kerjanya. Pikirannya melayang pada tawaran bisnis menggiurkan yang baru saja ia terima. Angkanya fantastis, namun celah yang dapat untuk dimanfaatkan sebagai keuntungan pribadi itu akan merugikan banyak orang. Apakah ini benar-benar jalan yang jujur? Gumamnya. Ia tahu bahwa setiap keputusannya itu akan berdampak bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada karyawan dan keluarga yang bergantung padanya. Kejujuran dan integritas dalam tindakan penting bagi Yesus. Murid-murid Yesus harus bijaksana dalam menilai karakter dan perbuatan seseorang. Setiap tindakan akan memberi dampak pada hidup bersama. Maka semua mesti dilakukan dengan tanggung jawab kepada Allah. Kristus mengajak murid-murid untuk waspada terhadap kemasan. Sebab tampilan luar itu dapat menipu. Dari perilaku hidup saja, kebenaran dan kepalsuan itu akan terlihat. Hidup yang selaras dengan pengajaran Kristus juga akan berbuah kasih, kebenaran, dan keadilan. Mari saudara, kita membangun relasi dengan orang-orang yang menghasilkan buah kehidupan yang baik. Kita miliki sahabat rohani dalam perjalanan iman. Uji setiap pengajaran saat mendengar khotbah atau melihat konten-konten rohani. Apakah sesuai dengan Alkitab? Apakah membawa kita menjadi lebih dekat pada Kristus atau sekedar membuat nyaman tanpa pertobatan? Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, tetapkan satu tindakan kasih setiap selesai menyimak firman. Ingat, buah kehidupan itu bukan semata-mata sikap batin, tetapi harus menjadi perbuatan nyata. Untuk itu, kiranya firman ini menguatkan setiap kita. Mari bersama kita menutup renungan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk memiliki hati yang tulus, hati yang dipenuhi oleh hikmat-Mu, supaya setiap apa yang kami lakukan itu boleh mendatangkan berkat, bukan hanya bagi setiap kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun setiap langkah hidup kami, tutur kata kami, tindakan kami, supaya setiap kami sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami menyerahkan hidup kami saat ini dan seterusnya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Jangan lupa, jika saudara terberkati melalui tayangan ini, subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.